Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rel Ifika Rozak dengan NPM 24170510299. Di sini akan membuat video pengganti pertemuan 15, yaitu replikasi master to master, mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Kita masuk ke materinya. Jadi, yang bakal kita pelajarin itu tahapan replikasi master ke master, yaitu kita harus setup persiapan awal. Sebelum memulai tahapan konfigurasi replikasi, pastikan kedua server ini bisa saling berkomunikasi melalui alamat IP atau hostname dalam jaringan lokal. Pastikan kedua laptop terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Nonaktifkan firewall pada kedua laptop melalui firewall dan network protection untuk menghindari pemblokiran koneksi antar perangkat. Oke, terus kita buka CMD di sini, lalu kita perintah ketik ipconfig alamat IP masing-masing laptop, yang nantinya alamat IP ini bakal digunain dalam tahapan konfigurasi replikasi. Contoh hasilnya itu ini dengan IP master 192.168.2160. Ini untuk IP master 2-nya 192.168.21.242. Lalu kita uji koneksi antar laptop dengan perintah ping, dengan mengetik ini ping 192.168.21.242 dari master 1 ke master 2. Lalu kita ping lagi dari master 2 ke master 1. Lalu kita import file replikasi.sql dari folder pdt p4 master/replication di kedua laptop. Database tersebut akan digunakan untuk pengujian replikasi, yaitu create database replikasi. Titik koma. Stop MySQL dan Apache melalui SAM. Habis itu kita konfigurasi apa? Konfigurasi laptop master. Buka file konfigurasi SQL. Pastikan Apache dan MySQL masih dalam keadaan soft. Tambahkan baris berikut di bawah. Oke. Keterangan server ID itu unique identifier yang diberikan untuk server master 1 agar tidak terjadi konflik dengan master 2. Log bin MySQL bin itu mengaktifkan binary log yang digunakan untuk mencatat perubahan data di master 1. Bin log do db replikasi menentukan database yang akan direplikasi agar master hanya menerima perubahan dari database ini. Replicate do db replikasi menentukan database yang akan disinkronkan dengan master 2. Jika ada database lain dalam binary log, database tersebut akan diabaikan oleh master 2. Auto increment mencegah duplikasi primary key pada tabel yang menggunakan auto increment, sehingga setiap server menghasilkan ID yang berbeda meskipun mereka menerima dan memproses data yang sama. Report host itu menentukan alamat IP atau hostname dari server master 1 agar dapat dikenali oleh master 2 dalam proses replikasi. Nah, jika ada server ID baris lain, maka kita berikan tanda pagar. Save file my.ini, start kembali Apache dan MySQL melalui SAM. Buat user khusus master 2 untuk replikasi dan berikan hak akses. Keterangan, user replika digunakan oleh master 2 untuk mengakses database pada perangkat master 1. Hak akses replication self diberikan agar master 2 dapat membaca binary log master 1. Periksa user account jika replika yang baru saja ditambahkan muncul di kolom username, berarti user replika berhasil dibuat. Periksa status master 1. Kita catat nilai file dan position master 1 karena akan digunakan dalam konfigurasi replikasi pada master 2. Konfigurasi replikasi pada master 2 itu kita caranya buka file konfigurasi MySQL yang tadi, tambahin baris berikut di bawah ini. Lalu keterangannya sama kayak yang tadi. Lalu kita save file my ini, start kembali Apache, buat user khusus master 1 untuk replikasi dan berikan hak akses. User replika digunakan oleh master 1 untuk mengakses database pada perangkat master 2. Hak akses replication left diberikan agar master 1 dapat membaca binary log master 2. Periksa user account. Jika replika yang baru saja ditambahkan muncul di kolom username, berarti user replika berhasil dibuat. Periksa status master 2. Show master status. Lalu kita catat nilai file dan position master 2 karena akan digunakan dalam konfigurasi replikasi pada master 1. Nah, menghubungkan kedua master, nah, kalau kita udah konfigurasi server MySQL pada masing-masing laptop, langkah selanjutnya adalah menghubungkan kedua server dalam replikasi master ke master. Setiap server harus berperan sebagai slave untuk server lainnya. Konfigurasi slave di master 1, kita jalanin ini, yang change master ini. Keterangan master host ini alamat IP master,
Master user dan master password itu sesuai dengan user replikasi yang dibuat sebelumnya. Master log file itu master log post sesuai hasil dari show master status di master 2. Lalu kita mulai proses replikasi di Slav, periksa status Slav, habis itu konfigurasi Slav di master 2, kita jalanin ini sama keterangannya. Mulai proses replikasi Slav, periksa status Slav, habis itu pastikan Slav hashtag IO, hashtag running, dan Slav hashtag SQL, hashtag running bernilai yes di kedua server master 1 dan master 2. Lalu kita uji coba replikasi. Pada master 1 tambahkan data ke dalam database create table cabang, ID cabang environment key, nama cabang varchar 100 alamat teks. Kedua, lakukan hal yang serupa pada master 2, tambahkan data ke dalam database, insert into cabang, ID cabang, nama cabang, alamat, value. Yang pertama itu ada Apotek Pusat Jalan Merdeka nomor 10, Apotek Cabang A Jalan Sudirman nomor 23. Pokoknya kita isi ini data-data ini, kita masukin. Pada master 1 periksa apakah data yang ditambahin itu telah tersinkron. Sama halnya pada master 2, apakah data yang ditambahkan di master 1 telah tersinkron. Setelah uji coba berhasil, berarti master to master berjalan dengan baik dan kedua server dapat saling mereplikasi perubahan data. Lalu kalau udah itu kita balikin konfigurasi MySQL dan firewall ke pengaturan default dengan cara ini. Yang pertama, hentiin dan mereset replikasi di master 1 dan master 2 dengan stop Slav, reset Slav all, stop MySQL dan Apache melalui sham. Yang kedua, hapus konfigurasi di master 1 dan 2, hapus user replika, reset binary log dengan reset master, stop MySQL dan Apache melalui sham. Yang ketiga, menghapus konfigurasi di my ini, kita buka file my ini di master 1 dan master 2, hapus atau beri tanda pagar pada baris berikut. Save file my.ini, start kembali. Verifikasi penghapusan replikasi, kita pakai show Slav status. Kalau nggak ada output, berarti replikasi benar-benar udah dihapus. Habis itu kita periksa dengan show master status. Jika nggak ada output, berarti binary log udah dinonaktifin. 5. Itu ngaktifin kembali firewall. Itu dengan cara buka firewall and network protection di kedua laptop, aktifkan kembali firewall yang sebelumnya dinonaktifkan. Sekian video pengganti absen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.